Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya. Walaupun dalam kondisi berpuasa, insya Allah tetap ada energi ya untuk kita berdiskusi dan juga belajar pada kesempatan sore hari ini seperti itu. Insya Allah pada sore hari ini nanti kita akan membahas latihan soal tes karakteristik pribadi ya seperti itu. Harapannya dari teman-teman bisa mengambil ya ilmunya dan juga mengambil manfaat dari apa yang hari ini kita pelajari seperti itu. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, baik kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan juga lancar untuk kita ke depannya seperti itu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, teman-teman cukup saya share screen ya untuk materi pada hari ini gitu. Nah, apakah sudah bisa terlihat Mas Mbak semua untuk slide-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, nanti kita bahas 10 sampai 15 ya, artinya tidak perlu terlalu banyak, yang penting dari teman-teman bisa masuk gitu ya logikanya dan juga apa namanya masuk pemahaman dan juga alur berpikirnya seperti itu. Baik, teman-teman, kita mulai ya dari nomor 21 ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah apa namanya bahas dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Pada hari ini coba kita bahas dari nomor 21 dan nanti sampai berapa gitu ya, sampai jam 17.20 berapa soal yang kita dapat seperti itu. Nah, nomor 21 ini secara narasi dia tidak terlalu panjang ya, gampang untuk kita cerna atau mudah seperti itu ya, mudah untuk kita cerna gitu ya, dan juga aspeknya pun tidak sulit gitu ya teman-teman ya. Aspek di dalam nomor 21 itu terkait dengan uh, bagaimana relasi di dalam pekerjaan seperti itu ya, relasi ataupun hubungan ya, pertemanan ataupun hubungan dalam suatu pekerjaan yang mana ini dalam suatu bidang kesehatan seperti itu teman-teman ya. Oke, coba kita baca secara mendalam gitu ya. Di situ ada seseorang yang bernama Siren ya. Siren ini adalah seorang yang bekerja di sebuah apotik sebagai bagian penjualannya, sebagai bagian dari pemasaran ataupun penjualan seperti itu. Nah, sebenarnya dia bukan sebagai apoteker ya. Kalau apoteker itu adalah orang yang paham ya, orang yang paham atau mengerti terkait dengan bagaimana resepnya, bagaimana dosisnya. Tapi dia bukan. Siran ini adalah hanya dia yang bagian pemasaran ya intinya. Dia bagian yang menjualkan. Tapi untuk terkait dengan bagaimana dosisnya, bagaimana eh, kapasitas obatnya itu dia tidak paham sebenarnya. Nah, dalam suatu ketika saat apoteker itu belum datang gitu ya, ada orang lain yang ingin membeli obat racik gitu ya. Nah, tetapi tanpa disadari, Siran ini ternyata juga paham ya akan dari racikan tersebut. Nah, sehingga di sini kita harus punya inisiatif, kita harus punya partisipasi, harus punya kontribusi ya yang berguna bagi
pelayanan publik gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini kita bertindak bukan sebagai siren, kita bertindak bukan sebagai bagian dari penjualan, bukan bagian dari apoteker, tapi bagian dari instansi yaitu sebagai apotek ya. Orang tidak akan melihat apakah diri kita sebagai seorang apoteker, apakah diri kita sebagai seorang distributor, apakah kita sebagai seorang kasir, tapi tidak, orang melihat kita sebagai bagian dari suatu instansi yang bernama apotek. Artinya, inisiatif yang kita tunjukkan nanti, partisipasi yang kita nanti tunjukkan itu adalah bagaimana cerminan terhadap suatu instansi yang kita kerja ataupun instansi yang kita bina ataupun kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, idealnya teman-teman, kalau terjadi di dalam nomor 21 itu apa yang harusnya dilakukan teman-teman? Yang siren lakukan apa ya? Hal yang paling ideal ya. Semuanya bisa dicoba, semuanya bisa dilaksanakan, tetapi intinya adalah apa yang menjadi bagian ideal dari sistematika ataupun kronologi yang ada di dalam narasi itu sendiri. Ini ya, dia bekerja sebagai bagian penjualan. Oke. Saat apoteker belum datang ya, ada orang lain yang ingin membeli obat racik. Nah, tetapi dalam konteks yang lain, kebetulan ya, artinya dalam suatu ketidaksengajaan, siren itu bisa untuk meracik obat tersebut seperti itu. Nah, kira-kira mana teman-teman yang harusnya dilakukan gitu ya, yang harusnya secara ideal? Ada yang mau menjawab silakan, ini jangan lemes ya, walaupun puasa harus bentar lagi buka kita ya. Setelah selesai kelas langsung berbuka ya, setengah jam lagi maksudnya. Ada yang mau jawab teman-teman? Nomor 21 apa kira-kira? Kita menggunakan logika ya di sini ya, permainan logika ya. Meminta pertimbangan rekan kerja lain, apakah ini bisa ideal? Opsi A ini sebenarnya poinnya lumayan ya. Artinya ada partisipasi dan juga ada kontribusi dengan cara apa dia ada upaya untuk berusaha untuk supaya orang yang membeli obat racik itu tidak nanggung ataupun tidak menggantung ya, seperti itu teman-teman. Kalau yang C ini langsung membuatkan obat. Ini sebenarnya juga bisa ya, saya pakai warna kuning gitu ya. Langsung membuatkan obat karena kasihan. Tetapi di sini yang membuat ini tidak mendapat poin 5 ya. Ingat ya, di sini kita mencari poin tertinggi ya, poin 5. Artinya walaupun opsi-opsi itu positif, tetapi tidak semua opsi itu memiliki poin 5. Artinya kita mencari opsi yang paling besar seperti itu. Yang E, menjelaskan apoteker belum datang. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi karena di sini tidak ada upaya, tidak ada proses. Dia hanya mengatakan kepada udah ada orang undangannya untuk PA. yang ingin membeli obat racik ya. Artinya dia tidak ada upaya bagaimana caranya agar obat racik yang dibutuhkan oleh sang pasien itu segera bisa dipakai seperti itu. Yang E bisa langsung kita eliminasi ya. Jadi kita menggunakan cara eliminasi. Yang D, meminta untuk menunggu apoteker datang. Yang D apakah bisa untuk dieliminasi teman-teman? Hanya meminta menunggu. Gimana? Bisa ya? Yang D bisa kita eliminasi karena di sini yang D itu hubungan siren. Dia hanya artinya menenangkan pasien yang ingin membeli obat. Artinya dia tidak ada upaya konkret ya bagaimana caranya dia untuk pada apoteker yang
bersangkutan seperti itu. Jadi di sini teman-teman, opsi yang tertinggi atau poin tertinggi itu ada di opsi yang mana? Opsi yang B ya, mencoba menghubungi apoteker. Nah, kenapa? Karena dalam upaya percobaan ini bisa jadi nanti terjadi interaksi gitu ya. Dan juga jelas menanyakan waktu kedatangannya. Kalau kedatangannya itu mungkin lama, artinya ada potensi bagaimana siren yang dalam hal ini di dalam narasi dia punya kapasitas untuk bisa meracik, artinya ada kemungkinan setelah terjadinya komunikasi dan juga setelah kita tahu berapa lama waktu kedatangannya, artinya bisa ada potensi untuk membuat obat racikan sendiri seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan di nomor 21 ini ya, teman-teman semua. Artinya terkadang ya, ini kebanyakan gitu ya, kebanyakan di dalam beberapa soal TKP, opsi jawaban yang itu panjang ya, ini kan paling panjang ya, di antara opsi yang lain itu terkadang menjadi poin yang paling besar ya. Kalau dalam TKP berarti poinnya adalah 5 seperti itu ya. Tidak semua soal, tidak semua pertanyaan, tetapi kebanyakan soal ataupun opsi yang panjang-panjang itu pasti poinnya besar karena dia yang pertama kompleks dan juga yang kedua dia efektif gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ingat bagaimana kita harus punya partisipasi, kita harus punya kontribusi, dan kita harus punya satu inisiatif gitu ya teman-teman. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nomor 21 poin 5 yang opsi B ya. Poin 5 opsi B. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nomor 21 teman-teman. Jadi tadi ya, partisipasi, terus inisiatif dan juga kontribusi ya, saya singkat dengan PIK ya. Partisipasi, inisiatif dan juga kontribusi itu sangat-sangat penting di dalam menjawab soal dari TKP karena itu yang menjadi poin besar gitu ya. Bisa kita next teman-teman. Next Kak. Oke. Nah, ini nomor 22 ya. Nah ini 22 ini agak menarik ya, ngeri-ngeri sedap ya soalnya ya. Dalam suatu ketika teman-teman ya, dalam suatu ketika ada pelanggan ya, ada pelanggan yang ingin mengurus sesuatu ya, ingin mengurus hal kegiatan atau sesuatu dengan waktu yang sangat cepat ya, artinya buru-buru seperti itu. Nah, namun pada waktu yang sama teman Anda yang mungkin ya ataupun bisa kita tebak di sini yang mengurus sesuatu itu dia kelelahan dan harus butuh istirahat ya karena kesehatannya menurun ataupun karena ada gangguan sakit seperti itu ya mungkin ya. Artinya kelelahan gitu ya. Sementara kita ataupun Anda masih banyak tugas yang belum selesai. Kira-kira sikap apa yang harus kita ambil teman-teman ya? Kalau kita berpacu pada tadi partisipasi, inisiatif dan juga kontribusi.
kita bisa menggunakan cara eliminasi dahulu ya. Artinya kita coret atau kita eliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Nah, jawaban yang sudah pasti salah atau jawaban yang poinnya itu sedikit itu bisa diambil dari indikator apa, guys? Indikatornya adalah ketika dia tidak punya kontribusi yang konkret, ketika dia tidak punya partisipasi yang memadai, itu dia bisa kita coret dari opsi yang benar ataupun opsi yang poinnya besar seperti itu ya. Di sini sebenarnya kalau kita tidak ada pekerjaan ya, ataupun kita tidak ada kegiatan, kita bisa langsung untuk menggantikan teman kita yang kelelahan. Karena ini apa? Dimensinya adalah pelayanan publik ya. Ingat, bagaimana publik itu tidak melihat siapa yang melayani kita, apakah orang A, orang B, tapi yang publik lihat itu adalah instansi secara keseluruhan. Contoh, ketika kita masuk ke dalam bank ya, misalkan bank katakanlah Bank Indonesia ya, orang akan melihat bagaimana pelayanan secara umum. Artinya dia tidak melihat saya dilayani oleh orang A dengan karyawan A, enggak, tapi Kalau orang pos vakum di bagaimana Kota pelayanan Bagu. yang diberikan oleh bank Implementasi pos Indonesia. vakum Seperti itu. di Pengadilan Agama Kota Bagu. Sesuai Bagaimana dengan Mas Uwe? Hah? Iya. Oke, jadi tadi ya kita bisa eliminasi opsi yang sudah pasti salah terlebih dahulu ya. Yang C ini melaporkan kepada atasan. Melaporkan kepada atasan itu kurang ya. Karena apa? Di sini tidak ada partisipasi yang konkret karena ini sebenarnya kan inisiatif kita di dalam pekerjaan gitu ya. Inisiatif kita di dalam pekerjaan, inisiatif kita di dalam melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi diri kita seperti itu teman-teman. Oke, C bisa kita coret ya karena dia tidak masuk kepada opsi jawaban ataupun opsi yang poinnya itu besar ya. Menggantikan teman Anda yang A, menggantikan teman Anda dengan melayani kepentingan pelanggan tersebut. Ini masih bisa benar dan juga bisa salah ya. Ini kita simpan dulu aja ya. Simpan dulu. Tetapi tadi kenapa tidak langsung menggantikan? Karena kita masih ada tugas yang belum terselesaikan gitu ya. Yang B, melanjutkan tugas teman yang kelelahan agar tugas kantor tidak terbengkalai. Ini sebenarnya pekerjaan yang mulia ya, tetapi ingat di dalam konteks TKP jangan sampai pekerjaan utama dari subjek ataupun dari yang menjadi tokoh utama dalam soal itu terbengkalai karena membantu orang lain. Kita boleh membantu orang lain, kita boleh membantu subjek yang lain, tetapi dengan catatan bahwasanya jangan sampai pekerjaan kita itu terbengkalai, teman-teman. Itu kata kuncinya ya. Jadi yang B itu agak kurang ya kalau kita kaitkan dengan konteks di nomor 22 karena dia melanjutkan tugas teman ya agar kantor tidak terbengkalai. Sebenarnya bagus, tapi tadi itu nanti imbasnya adalah pekerjaan utama kita menjadi terbengkalai. Memang pekerja apa ya, tugas teman kantor menjadi terselesaikan, tetapi tugas kita menjadi terbengkalai gitu ya. Jadi opsi B bisa kita coret ya. D, melayani dengan senang walau seharusnya bukan tugas Anda. Ini 4 teman-teman ya. Melayani dengan senang walaupun bukan tugas Anda. Sebenarnya ini tepat, tapi tadi lagi-lagi karena di sini konteks kita masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan ya. Kita masih punya kewajiban kita secara murni, kewajiban kita secara langsung. Artinya jangan sampai kita itu lalai dari tugas ataupun tanggung jawab utama kita demi orang lain, itu jangan sampai, karena kita konsepnya adalah
Yang pertama adalah kita membawa pertama integritas diri kita sendiri, yang kedua adalah integritas kita sebagai bagian dari suatu instansi seperti itu. Ingat ya. Jadi yang benar yang mana teman-teman? Yang opsi yang E ya. Bagaimana kita harus menyelesaikan tugas Anda hingga selesai, lalu membantu teman yang kelelahan tadi ya. Artinya kalau logikanya masuk gitu ya, ketika kita tahu ada teman kita yang kelelahan atau yang kecapean karena suatu hal, tetapi pekerjaannya itu menumpuk, maka seharusnya apa namanya tadi kita kita harus segera bahkan menyelesaikan apa tanggung jawab kita supaya kita bisa membantu rekan kita yang kelelahan tadi ataupun yang membutuhkan pertolongan seperti itu namanya. Nah, ini juga nomor 22 bisa terbukti ya bahwasannya bagaimana tadi opsi yang paling kompleks ya, opsi yang paling panjang jawabannya lagi-lagi poinnya tertinggi ya. Benar ya? Ini kompleks ya. Kalau kita bandingkan dengan opsi A, B, C, D, opsi E yang paling panjang jawabannya. Jadi itu terkadang di dalam suatu soal, di dalam suatu narasi, opsi-opsi yang panjang, opsi-opsi yang banyak itu kompleks itu dia menjadi jawaban kalau di dalam soal-soal TKP seperti itu. Jadi tadi bagi teman-teman ya, bagaimana kata kunci dari nomor 22 adalah jangan sampai kita itu kan mengorbankan apa yang menjadi tanggung jawab utama kita ya. Jangan sampai itu terjadi ya dalam konteks apapun di dalam soal TKP ya. Di beberapa pekan yang lalu atau pertemuan kita pernah ini ya mengetahui soal bahwasannya ada tetangga, maaf ada teman kita ya, teman akrab kita yang dari kecil ya Besti mengalami musibah ya, musibah itu anaknya operasi ya dan harus membutuhkan biaya. Di situ ada opsi salah satunya adalah kita membantu sampai mengorbankan harta kita sendiri sampai habis itu tidak menjadi jawaban benar karena dia merugikan diri kita sendiri gitu ya. Ingat, jangan sampai kita merugikan diri kita demi kepentingan yang lain seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan nomor 22 teman-teman. Ya jawabannya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nomor 22 atau next? Next ya. Oke. Nomor 23 sekarang ya. Maksudnya bagaimana Mas Gledi mungkin bisa on mic aja Mas pertanyaannya? Mas Gledi Yaldes mungkin bisa di on mic Mas biar jelas. Sambil saya next ya.
Bisa di unmic mungkin Mas Gledialdes tadi ya, seperti itu. Oke, nomor 22 ya. Next 23 sekarang ya. Ini kalau soal TKP memang teman-teman ya, kebanyakan itu di aspeknya adalah integritas dalam pekerjaan. Terus yang kedua adalah bagaimana relasi ataupun bagaimana kondisi kita terhadap orang lain seperti itu ya. Jadi bagaimana hubungan antar manusia itu adalah sebenarnya itu yang menjadi inti dari TKP. TKP itu kan intinya adalah integritas. Integritas kalau kita peras lagi itu menjadi satu. Aspeknya adalah kejujurannya. Itu yang paling sederhana atau yang paling mendasar ya. Aspek yang dinilai itu ada 5 sekarang Mas, ada 5 sampai 6 ya. TIK, sosial budaya, jaring kerja, terus yang dua saya lupa itu. Nomor 23 ya. Kayla adalah seorang dokter ya. Kayla seorang dokter yang membuka praktek di rumah, artinya dia membuka praktek mandiri ya. Suatu hari ya Kayla ini kedatangan pasien lama yang penyakitnya kambuh dikarenakan tidak, nah ini dikarenakan suatu hari kedatangan pasien lama yang penyakitnya kambuh dikarenakan tidak mengikuti aturan atau anjuran yang Kayla berikan kepadanya. Oke, ini saya jelaskan ya Mas Gedi setelah soal nomor 23 ya. Jadi 5 itu kenapa dan 16 itu kenapa ya. Seperti itu nanti setelah ini ya. Oke, gini. Jadi ada suatu momen atau suatu fakta gitu ya. Ada seorang dokter yang membuka praktik di rumah yang dia ada suatu pasien, ada suatu klien ya yang kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke kliniknya karena apa? Karena penyakitnya kambuh. Tetapi kambuh itu sebenarnya ulah dari si pasien itu sendiri ya, karena tidak mengikuti prosedur ataupun aturan yang diberikan oleh dokter ya. Ngeyel ya kalau orang Jawa namanya. Nah, karena tidak mengikuti anjuran yang Kayla atau Kalia berikan tadi gitu ya. Nah, kira-kira sebagai dokter yang kita paham akan prosedur, kita paham akan teknisnya, apa yang harus dilakukan teman-teman? Yang mana? Yang A, menanganinya sesuai dengan aturan prosedur. Ini sudah tidak berlaku ya. Bukan tidak berlaku, tapi sudah tidak mampu untuk menangani pasien yang mungkin sedikit ngotot atau ngeyel tadi ya. A, agak kurang ya. Di dalam forum chat banyak yang jawab antara B sama C ya. Yang coba kita eliminasi dulu aja. Yang D, kalau kita eliminasi tepat nggak ya? Menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter lain ya. Ini bisa ya. Kita coret ya. A kita coret, D kita coret ya. E, menanganinya dengan rasa kesal. Jadi tidak boleh teman-teman ya. Apapun yang terjadi, apapun klien kita itu tidak boleh kita merasa kesal, merasa marah itu harus tidak boleh. Jadi ketika ada kata-kata atau kalimat negatif seperti itu harus ataupun bisa langsung kita eliminasi ya. Karena itu sudah keluar dari aspek karakter utama dari TKP itu sendiri ya. Jadi yang E kurang ya. D salah, E juga salah ya, seperti itu. Kira-kira kalau teman-teman jadi pasiennya, saya tanya, lebih humanis atau lebih enak yang mana? Diperlakukan yang B atau yang C kira-kira? Kalau kelihatan nggak nyampe ya. Kalau
sudut pandang sebagai seorang pasien gitu. Lebih enak yang B atau yang C? Nah, kita balik ya analoginya. Kira-kira yang mana? Lebih enak yang mana? Ya, lebih etikanya yang C. Yang B ini kalimat pertamanya sama yang C sama ya, menanganinya sesuai prosedur ini sama. Tetapi yang membedakan adalah kalimat di akhirnya ya. Yang B ini seolah-olah kita menekankan saran saya harus dilakukan. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang memaksa ya. Seorang dokter kalau memaksa pasien itu kadang malah pasiennya takut ya, takut. Jadi bagaimana kita menggunakan ya pendekatan yang lebih humanisme, pendekatan yang lebih mencerminkan kekeluargaan atau kemanusiaan ya, kalau dalam aspek kita di dalam Pancasila ya. Kalau kita jadi klien pun atau pasien pun kita pasti lebih memilih opsi yang C ya. Kita lebih memilih diperlakukan baik ya. Kalau yang C itu kan menanyakan kenapa tidak menjalankan saran, barangkali lupa, kan kita juga manusia ya, manusiawi, ataupun mungkin ada hal-hal yang dia itu tidak paham, lupa dosisnya berapa, itu kan juga bisa terjadi ya teman-teman. Jadi tadi pilih opsi yang lebih humanisme ataupun pilih opsi yang dalam tanda kutip itu dia lebih memanusiakan manusia lainnya kalau dalam konteks di nomor 23 ya. Tetapi yang B pun tidak kecil ya, poinnya juga besar ya, karena yang B itu adalah memaksakan, tetapi kan sebenarnya yang B itu tujuannya baik, tetapi tidak diikuti dengan cara yang baik sehingga sedikit kecil poinnya. Kalau yang C itu tujuannya baik pun cara yang dilakukan juga baik sehingga itu menjadi poin yang sempurna seperti itu teman-teman ya. Jadi yang C adalah poin tertinggi ya, menanganinya sesuai aturan prosedur dan menanyakan kenapa tidak menjalankan aturan yang sebelumnya. Karena pasien itu kan juga bermacam-macam ya. Mungkin kita juga pernah menjadi pasien ya, sakit batuk, pilek ya, diberikan obat tetapi ketika sampai di rumah tidak diminum ya karena berbagai macam alasan ya. Bisa jadi karena lupa atau karena malas gitu ya, bisa. Apalagi kalau kita dalam kondisi berpuasa ya, kesiangan mas mbak, itu juga hal-hal yang lumrah seperti itu tadi ya. Ingat ya, pilihlah jawaban yang lebih humanisme ataupun lebih meyakinkan ataupun lebih memberikan apa ya, pendekatan yang lebih etika lah kepada pasien yang bersangkutan seperti itu. Oke, nomor 23 ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Oke. Tadi saya ingin menjelaskan ya Mas Gledi Yaldes ini Mas atau Mbak ya? Mas ya. Jadi begini Mas, di dalam aspek TKP itu kan sebenarnya aspek apa namanya, dasarnya itu ada 5 ya atau 6. Itu ada TIK, sosial budaya, jejaring kerja, profesionalitas, anti radikalisme, dan satu lagi saya lupa. Tetapi itu kalau dibedah itu menjadi 16 Mas. Jadi ada nilai-nilai dasar tapi juga ada nilai implementasinya. Contoh, dalam aspek jejaring kerja itu kan juga di dalamnya ada aspek kreativitas, ada aspek inovasi, ada aspek disiplin. Artinya tadi sebenarnya nilai dasar dari TKP itu hanya 5 atau 6 tadi, tapi kalau kita bedah secara mendetail itu menjadi 15 sampai 16 tadi gitu ya. Tapi pada intinya sama. Semuanya adalah nilai-nilai positivisme, nilai-nilai kebaikan semuanya gitu ya. Itu intinya. Jadi tidak perlu dipusingkan ya Mas, ataupun kita ini kan, tetapi yang menjadi poin adalah kita paham bagaimana menggunakan nilai-nilai itu di dalam konteks soal ataupun dalam konteks keseharian gitu ya. Dan ingat, tes karakter pribadi itu kita terkadang mungkin tidak sesuai dengan apa ya, dengan apa yang menjadi diri kita. Tapi poinnya adalah walaupun kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam soal, tetapi hendaknya kita tahu mana aspek menjadi fakta, mana aspek yang menjadi idealnya seperti itu ya. Karena kita pernah menyumpai ya, ada suatu ketika seseorang yang dia itu sebagai kepala cabang ya, kepala cabang
tetapi pada hari itu dia ada rapat cabang yang membahas kepentingan urgent dan juga ada tes CPNS. Nah, di situ kan kita kalau dalam konteks fakta nggak mungkin kita memilih rapat karena siapa yang nggak mau jadi PNS. Tetapi jawabannya apa? Kita harus memilih rapat cabang karena itu menjadi pekerjaan utama kita pada saat itu kan. Nah itu. Jadi tadi kita harus paham mana konteks yang menjadi konteks itu fakta dan juga mana konteks idealnya yang seharusnya terjadi seperti itu. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan? Enggak ada mas. Kalau di dalam apa namanya di dalam soal asli itu dia tidak terlihat aspeknya itu enggak ada, tidak terlihat apakah aspek kreativitas, inovasi tidak. Jadi memang soal itu polos semua ya. Bahkan di dalam tes SKD pun yang terbaru itu kadang langsung soal ya, tidak ada bagian-bagian apa gitu. Artinya tadi bagaimana kita menentukan aspeknya tadi, kita baca dari awal, kita pahami narasi substansinya ya. Karena sebenarnya tidak sulit teman-temannya karena gini, karena TKP itu narasinya kan tidak terlalu ilmiah ya. Pertama, sehingga tidak terlalu membuat kita pusing. Karena sebenarnya konteks-konteks TKP itu adalah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Itu poinnya atau kata kuncinya ya. Oke, itu. Ada yang mau dikonfirmasi lagi teman-teman? Nanti di pertemuan selanjutnya kalau waktu banyak kita bahas yang lebih hot ya. Itu. Kita next dulu. Ada yang mau ditanyakan? Next ya. Dua nomor. Nah, ini dia. Nomor 24. Ini apa aspeknya kita baca dulu ya baru tahu aspek gitu ya. Siap sama-sama Mas Gladys ya. Darren, ada seorang bernama Darren ya. Dia merupakan staf accounting atau akuntansi di PT Desmater Klinik ya. PT Desmater Klinik gitu ya. Suatu hari atasannya mendapatkan kesalahan dari pekerjaan yang Darren itu lakukannya, yaitu dalam penginputan jurnal ya. Berarti di sini terkait dengan jejaring ataupun integritas dalam pekerjaannya, yang menyebabkan timbulnya kerugian dengan nominal 30 juta ya. Ya, walaupun angkanya mungkin bagi perusahaan besar ini kecil ya, tapi apapun kerugian tetap kerugian teman-teman ya, tidak bisa dihitung sebagai rugi kecil, rugi besar tidak ada. Jadi yang namanya rugi tetap rugi ya, apapun itu ya. Nah, sistem tersebut memang selalu error ya, sehingga harus was-was dalam melakukan pengerjaan. Nah, sikap Anda sebagai Darren adalah ini berat ya.
Yang mana kira-kira? Di sini sebenarnya Darren bersalah, tetapi sebenarnya dia juga sudah mengetahui bahwasannya sistem yang ia gunakan itu juga salah ya. Bertanggung jawab. Jadi di sini ada dua kondisi teman-teman ya. Yang pertama memang apa namanya sistemnya selalu error ya, tetapi mungkin Darren juga tidak berhati-hati ekstra ya, sehingga penginputannya pun menjadi tidak maksimal sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal seperti itu. Nah, mana opsi yang terbaik? Tadi ada yang sudah menjawab ya di room chat, itu C. Rida dan Rizka Fadilah ya, kayak Mbak Rika. Terima kasih ya. Yang A, coba apakah bisa kita coret teman-teman? A itu bertanggung jawab dan berani untuk mengakui kesalahan yang dibuat. Bisa ya, tapi kurang ya. Karena tadi ada sistemnya ya. Yang B bertanggung jawab dan juga human error. Kurang ya. Mungkin salah sistem yang terkadang error dan bersedia. Kalau yang D ini seperti pasrah ya, dan bersedia bertanggung jawab, artinya dia menyalakan sistem tetapi ya udah saya juga salah gitu ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya. Kenapa? Apa namanya? Yang C itu pertama ya, dia juga berusaha bertanggung jawab ya, karena ada faktor luar yang menjadi penyebab ia menginput jurnal ya, berusaha melihat dari sudut pandang lain dan mempertanggungjawabkannya seperti itu. Yang C, berusaha bertanggung jawab karena ada faktor luar yang menjadi penyebab ia salah menginput jurnal ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nomor 24. Jadi tadi ya, bagaimana harus dilihat juga ya dari sudut pandang berbagai macam gitu ya. Jadi kalau sistemnya error, kita juga harus hati-hati ya, jangan kita tabrak ya. Oke, gas tabrak-tabrak masuk, jangan ya. Next time, next soal ya, number. Ini dia nomor 22. 25 ya, sorry. Fokus nih guys, sudah sore nih. Nah, dalam suatu restoran ya, Yeni adalah seorang chefnya ya. Chef artinya dia bagian memasak ya. Bagian chef, bagian yang masak ya, bagian untuk membuat makanan gitu ya. Yeni adalah seorang chef yang terkenal ya di restoran di kota ya. Jadi chef di restoran yang terkenal gitu intinya ya. Di kota besar ya pastinya ya. Mungkin restoran di dalam suatu kota kecil. Oke, suatu hari saat restoran sedang sangat ramai pengunjung ya, ini ya, sangat ramai pengunjung, saudara Yeni datang nah, untuk makan di restoran tersebut. Nah, ini sudah tertebak ya, berarti
apa namanya eh, profesionalitas ya ini harusnya ya. Oke. Bagaimana di sini dijelaskan, saudara Yeni tadi dia memesan bermacam-macam jenis makanan dan memintanya agar pesanannya segera dihidangkan ya. Agar pesanan yang Yeni ataupun saudara Yeni tadi segera dihidangkan. Nah, bagaimana sikap Yeni teman-teman? Kira-kira yang mana? Opsi yang paling tepat. Oke, ada yang mas lain C? Semua sepakat C ya? Tetap membuat masakan sesuai dengan yang mana? Ya, sesuai dengan antrian pesanan. Yang C ya. Jadi tetap kita tidak boleh apa namanya? Tidak boleh mendahulukan apa namanya? Keluarga kita karena di sini harus tetap pada profesionalitas kita artinya karena di sini kita bekerja untuk orang lain atau untuk proyek untuk restoran maka apa namanya kita harus tetap mendahulukan kepentingan orang banyak ya. Itu juga poin yang ingin saya sampaikan nomor 25. Kepentingan publik lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan yang sama. Sebenarnya konsep di dalam TKP itu sama dengan dalam TWK ya. C ya. C poin tertinggi ingat ya. C ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ini sampai nomor 27 menit kita saya. Apalah, gaskan. Oke, guys. Ya, Mas. Ya, Yang mau keluar bentar, Mas. Oke. Kalau Mas pulang, usirin aja. isi udah ya. Besok ada kelas. Besok ada. Ada ya, Pak? Ya. Siapa? Ya, Mas. Siapa? Nomor 26, teman-teman. Sebagai HRD ya, Human Resource Development ya. Gusti seringkali ditanya oleh rekan-rekannya ya mengenai besaran gaji karyawan lain. Nah, ia seringkali merasa gamang atau khawatir karena di satu sisi ia adalah HRD. HRD itu apa di sini?
teman-teman jembatan penghubung ya antara direksi dengan karyawan. Artinya gini, sederhananya adalah ARD itu adalah orang yang menghubungkan antara atasan dengan bawahannya, antara yang di atas dengan yang di bawah, seperti itu. Nah, sehingga rekan-rekannya berhak mengetahui besaran gaji karyawan di kantornya gitu ya. Namun di satu sisi ia merasa tidak berhak untuk menyampaikan gaji tersebut. Jadi ada kegamangan ya. Gamang itu sama dengan apa? Gamang itu sama dengan dilema ya, bingung ya. Itu namanya dilema teman-teman. Nah, jadi bagaimana seharusnya win-win solusi yang harus HRD itu apa teman-teman? Yang mana kira-kira bisa kita coret yang E ini kira-kira benar nggak teman-teman? Masa hanya menanyakan gaji langsung diberikan sanksi ya? Kejam banget ini ya. Ngeri ini. E bisa kita eliminasi ya guys ya, yang E. Karena dia tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang menjadi topik utama tadi ya. Yang D, memberikan data gaji dengan angka yang telah dirubah. Memberikan data gaji dengan angka yang telah dirubah. Dia memberikan data gaji, tetapi data gaji yang dalam tanda kutip kalau sudah dirubah itu apa? Sudah dimanipulasi. Berarti agak sedikit salah ya, agak sedikit melanggar lah ya, yang D ya. Karena ya, kurang ya yang D ya. Yang C, memberikan singkat mengenai gaji. C juga kurang ya. Yang mana? Kalau teman-teman jadi HRD lah, ataupun kalau teman-teman sebagai HRD dalam suatu sekolah ya, sekolah nggak ada HRD bendahara ya, dalam suatu perusahaan, dalam suatu instansi, kira-kira mana yang akan teman-teman lakukan? Apakah A atau B? Seharusnya yang paling win-win solution. Menjelaskan bahwa gaji adalah masalah kerahasiaan, atau yang B, memberikan gambaran gaji sesuai demografi dan posisi di kantor. Yang mana kira-kira? Yang lebih opsi yang A ya, bahwasannya dalam konteks tertentu ya, dan dalam sebuah konteks HRD yang kita ketahui dalam teori apapun itu ya, sosial, ekonomi, gaji itu adalah sesuatu yang menjadi rahasia ya, tidak boleh, tidak diperkenankan atasan, baik itu bendahara, baik itu seorang HRD, apa namanya, memberikan bocoran, karena akan menyebabkan beberapa hal-hal yang buruk ya. Ada potensi penyebab iri ya, dengki ketika rekan satu pekerjaan itu tahu gaji temannya, akan menyebabkan iri, bahkan bisa ada yang apa namanya, menyebabkan kasus-kasus seperti pembunuhan itu karena tadi iri terhadap gaji yang diperoleh oleh temannya itu sendiri. Itu ya. Oke, kalah ya. Oke, nomor 27 ya, terakhir ya. Nanti next kesempatan kita coba lebih banyak lagi ya. Ini karena pembahasannya sangat dalam ya. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini di kantor ya, di kantor Vano ada isu, beredar isu bahwa salah seorang rekan kerja yang bernama Vano ya, bernama Vano ini
Pano menggelapkan uang penjualan bulanan teman-teman ya untuk keperluan kebutuhannya. Oke. Nah, sudah beberapa hari ini rekan kerja tersebut tidak masuk kerja ya. Nah, bisa ditebak ya kenapa dia tidak masuk dan sebagainya ya. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan lain, sehingga menjadi bahan pembicaraan di kantor Vano ya. Nah, Vano ini yang sebagai rekan kerja harusnya bagaimana menghadapi masalah tersebut. Menghadapi masalah ini teman-teman. Yang mana? Adalah yang kalau belum pasti kebenarannya harusnya mana teman? Yang opsi C ya. Kabar tersebut belum tentu pasti kebenarannya dan tidak boleh berkomentar ya. Nah, Nggak ada ngabras. C ya. Jadi kalau belum pasti kebenarannya jangan kita komentari terlebih dahulu ya. Oke, kita sampaikan nomor 29 ya. 28. Nah ini 28. Pada saat Vina sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang penting ya, secara tiba-tiba Vina menemukan suatu kejanggalan ataupun terdapat hal yang mungkin tidak beres ya pada sistem informasi yang Vina gunakan dan dapat berakibat bocornya data perusahaan ke publik ya. Bagaimana sikap yang seharusnya Vina lakukan teman-teman? Yang seharusnya Vina lakukan. Silakan dijawab di room chat atau langsung. Pada saat Vina mengerjakan sebuah pekerjaan ya penting, secara tiba-tiba Vina menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Vina gunakan dan akibat fatalnya adalah bocornya data perusahaannya ke publik. Tuh. Jawabannya nomor 28 yang mana teman? Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan. Pada saat itu juga Anda menghentikan. Ya, yang C ya. Artinya kita laporkan dahulu kepada seseorang yang paham akan sistem tersebut ya, paham akan sistemnya, baru kita melihat arahan dari yang atasan itu lakukan seperti apa ya, seperti itu. Oke. Next ya. Nomor terakhir ya 29 ya. Nanti next pertemuan kita 1,5 jam ya biar dapat 20 soalnya.
suatu pengurusan surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja. Saya diminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Nah, uang tanda terima kasih itu bukan sesuatu yang legal dan sebenarnya dilarang ya, diharamkan ya. Saya diminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Nah, benar kan? Hal ini bertolak belakang dengan peraturan yang ada di kantor bahwa setiap pegawai dilarang untuk memungut upah atas kepengurusan surat tersebut. Contohnya apa? Pembuatan surat pengantar dari kelurahan, dari kecamatan itu juga nggak boleh sebenarnya. Tindakan mana kira-kira? Ini gampang ini. Yang biar lari gitu ya, lari dari kenyataan. Iya, yang mana teman-teman yang 29? Ini gampang ini. Harus berbuat jujur kata kuncinya. Ya, yang opsi B ya. Kalau yang A kan salah ya. Kita harus punya idealisme sendiri ya. A itu kan ikut melakukan karena banyakkan kerjaannya kita tergoda. Yang B juga enggak ya. Yang B benar ya, tidak terlintas di pikiran sedikit pun sehingga tidak ingin melakukan sama sekali. Oke. C, melakukannya jika hanya terpaksa. Oh, nggak boleh juga ya. D, terkadang saja melakukan hal tersebut. Kurang juga ya. E, berusaha semampu untuk tidak. Ya, yang B, jangan sampai ada di pikiran kita terlintas hal-hal yang buruk gitu ya. Iya, benar ya Mas Ihsan. Lagi olahraga ini Mas Budi kayaknya. Oke, teman-teman seperti itu ya. 9 soal hari ini ya. Insya Allah walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat ya. Tadi ingat ya, partisipasi inisiatif dan juga kontribusi, terus juga pilih opsi-opsi yang positif seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya ini teman-teman? Sebelum kita buka bersama online ya, akan ditraktir oleh Kak Mamat nanti. Baik teman-teman, kalau tidak ada kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Cukup teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Ihsan. Terima kasih. Si Kak Ihsan. Masuk ya Kak? Oke. Ya Kak Ihsan. Sampai selesai Kak. Oke, maaf karena tadi mic di laptop mati, jadi bang pakai akun satunya. Oke, karena udah 30 soal, udah 10 soal, dan sampai nomor 30 mungkin dilanjut besok ya untuk yang sisanya. Berarti masih ada 15 soal lagi ya, Kak Volta? Yang belum. Iya Kak, benar ya. Oke. Mungkin untuk 15 soalnya lagi dibahas next pertemuan ya. Sama untuk berikutnya di-upload ke YouTube besok siang atau besok sore. Sama nanti malam dan besok pagi kemungkinan abang share latihan soal di grup-grup belajar binaan Bibloria Digital. Sama nanti abang share juga di grup Rakornas. Oke, karena udah sore, udah jam 17.22 waktu WIB ya. Mungkin persiapan mau buka puasa buat yang di wilayah bagian barat.
Tapi untuk yang di tengah, waktu Indonesia Tengah sama Timur mungkin udah waktunya buka puasa ya. Mungkin langsung Abang Hid aja. Terima kasih buat yang sudah hadir dalam kegiatan Zoom pada sore hari ini, yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awalnya sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya dan dapat menandakan soal SKD nanti ya. Ya, terima kasih juga kepada Kak Volten telah menyempatkan waktunya mengajar TKP pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh para peserta. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Buat yang mau live, silakan live ya.